yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah bersama-sama kita telah dapat melantunkan, membaca, menyimak serta mendengarkan pembacaan dua ayat terakhir dari surah Bani Israel atau surah Al-Isra, yaitu ayat ke-110 dan ayat ke-111. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu atas segala kesiapan, perjuangan, ikhtiar, kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah, sebelum kita menelusuri pesan yang terdapat pada dua ayat terakhir pada pagi hari ini, maka sebagaimana biasanya Bapak dan Ibu, ketika Allah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa di dalam pengulangan-pengulangan itu, sebagaimana halnya kita selalu mengulang membaca surah Al-Fatihah itu, tidak hanya di dalam sholat kita, bahkan di luar sholat kita, maka bisa dipastikan bahwa di dalamnya terdapat pesan-pesan yang perlu kita gali dan perlu kita telusuri dan kita cermati lebih leluasa lagi. Maka tentunya di dalam ikhtiar itu pula, semoga dengan kita mengulang, walaupun hanya sejenak, kita mereview atas pesan-pesan yang kita dapati di dalam ayat yang kita baca kemarin, semoga segala sesuatu yang telah Allah berikan, Allah kokohkan, Allah mantapkan untuk kita semuanya. Dan semoga sesuatu yang belum kita dapati, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita di dalam menelusurinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitupun Nabi dan Rasul terdahulu, Allah utus ke muka bumi ini, bahwa pada Nabi dan Rasul terdahulu untuk kaum ataupun umat tertentu. Dan kepada Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Namun benang merahnya sama, bahwa dari apa yang telah dihantarkan dan disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dan Nabi serta Rasul terdahulu, hanya dua hal dari apa yang disampaikan tersebut adalah hanya sekedar untuk menyampaikan berita gembira. Berita gembira itu hanya didapati oleh orang-orang yang beriman. Dan kemudian peringatan, yaitu mengenai apa yang akan didapati apabila tidak mengikuti atas apa yang telah Allah titahkan, apalagi mengingkari dari apa yang telah Allah sampaikan. Dan itu tentunya berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya. Maka peringatan-peringatan yang Allah berikan berupa azab ataupun hukuman, semoga hal itu mengingatkan bagi kita semuanya bahwa itulah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Dan betapa pula kita mendapati di dalam ayat 106 yang kita dapati kemarin. Semoga atas apa yang kita lakukan di dalam forum ini pun merupakan bagian dan cara di dalam kita mengikuti bagaimana Allah sesungguhnya menyampaikan pesan-pesan Allah melalui Al-Quran ini. Bahwa Al-Quran itu diturunkan tahap demi tahap, ayat demi ayat. Berangsur-angsur Al-Quran itu diturunkan dan disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan betapa sesungguhnya bukan hanya sekedar ayat-ayat itu dibacakan, didiktekan, disampaikan kepada Rasulullah untuk mudah di dalam mengingat ataupun menghafalnya. Namun tentunya di balik pentahapan yang diberikan ini, membuat kita menjadi lebih leluasa di dalam menelusuri dan melaksanakan pendalaman makna-makna dan pesan apa sesungguhnya yang terkandung di dalamnya. Maka semoga hal ini pun menjadi sebuah pembelajaran pula bagi Bapak dan bagi kita semuanya. Bahwa di dalam kita melaksanakan misi kita dalam kehidupan ini, bahwa kita semuanya adalah pemimpin dan setiap kita adalah pemimpin dalam kapasitas, dalam ruang, bidang, dan lingkup masing-masing. Bahwa betapa sesungguhnya tidak bisa kita memaksakan walaupun kita menginginkan kebaikan kepada seseorang ataupun lingkungan. Maka tugas kita hanyalah sekedar menyampaikan. Dan menyampaikan dengan hikmah. Dan itulah yang saya telah ajarkan untuk kita semuanya. Namun tidak ada posisi kita untuk memaksakan
bahwa setiap orang ataupun sekelompok orang, apalagi semua orang akan dapat memahami, dapat menerima, apalagi mengikuti atas apa yang kita sampaikan. Dan itulah sesungguhnya misi para nabi dan rasul. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk meskipun itu kepada orang yang kau cintai, tetapi hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan semoga pula dengan pentahapan di dalam kita menelusuri pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana insya Allah kita jalani setiap hari, Bapak dan Ibu, semoga ayat-ayat Al-Quran itu bukan hanya sekedar menjadi ayat yang kita baca atau kita lantunkan atau kita dengarkan, namun semoga esensi daripada pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat itu betul-betul turun, betul-betul nuzul ke dalam diri dan sanubari kita semuanya. Menjadi penerang, menjadi cahaya, menjadi petunjuk, lentera penerang jalan kita, dan kita istiqomah sampai dengan akhir kehidupan ini. Dan kemudian Allah pun menegaskan kembali dalam ayat ke-107 bahwa qul aminu bihi aw la tu'minu. Bahwa kita percaya atau tidak percaya, bahwa orang percaya atau tidak percaya kepada Al-Quran, maka kebenaran itu tetap berada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah wa rahmatul lil mu'minina. Bahwa hakikatnya bahwa segala sesuatu yang disampaikan dan disajikan dalam setiap huruf kata dan ayat di dalam Al-Quran ini, apakah seseorang itu kemudian beriman, kemudian percaya dan meyakini, kemudian melaksanakannya, atau kemudian tidak beriman, tidak percaya, dan kemudian bahkan mengingkarinya, maka itu bukanlah persoalan. Karena sesungguhnya pada akhirnya, semuanya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, bagaimana Bapak dan Ibu? Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam ini. Dan semoga indikasi yang Allah sampaikan dalam ayat 107 ini bahwa bagaimana reaksi ataupun penyikapan yang dilakukan oleh orang yang beriman itu. Bahwa kepada orang yang beriman dan kepada mereka telah diberikan pemahaman terhadap Al-Quran. Maka setiap kali Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, disebutkan di dalam ayat ini, idza yutsla alaihim yakhirruna lil adqani sujjada. Bahwa bila ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, maka yang terjadi adalah mereka merundukkan muka sambil bersujud, mengakui akan segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, mereka pun menyampaikan melalui lisan dan ucapannya, Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina lamaf'ula. Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami dipenuhi. Dan Allah ulangi kembali bagaimana sikap mereka kemudian. Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka menundukkan muka sambil berlinangan air mata, dan hal itu menambah khusyuk mereka. Dan bahkan kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa setiap tetes air mata dari seorang yang beriman kepada Allah, menetesnya air mata itu dengan penuh keimanan kepada Allah, di dalam mensyukuri nikmatnya ataupun memohon pertolongannya, menempatkan diri yang sebaik-baiknya di hadapan Allah, maka sesungguhnya setiap tetesan air mata itu, itulah yang akan menjadi penghapus dan pemadam api neraka untuknya. Dan semoga tiada lain Bapak dan Ibu, kita hanya merundukkan hati kita dan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon keridhoannya. Dan semoga ketika kita mendapati bahwa ayat-ayat ini adalah merupakan ayat-ayat terakhir yang kita dapati dalam surah ke-17, surah Bani Israel atau surah Al-Isra ini, semoga hal ini menyampaikan pesan pula untuk kita semuanya. Ketika boleh jadi ini adalah episode terakhir di dalam kehidupan kita, semoga ciri-ciri dan sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman, yang termaktub di dalam ayat yang kita baca ini, Allah lekatkan dan sematkan pula menjadi pakaian di dalam kehidupan kita. Semakin merunduk kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bersama-sama kita memohon kepada Allah, semoga melalui dua ayat terakhir dalam surah ke-17 ini Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menangkap pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan apapun, dengan nama apapun yang kamu seru dia, maka padanya nama-nama yang indah, al-asmaul husna. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Janganlah dengan suara nyaring dalam solatmu, dan juga janganlah berbisik-bisik. Ambillah jalan tengah di antaranya. Ayat terakhir. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak beranak dan tiada sekutu baginya dalam kerajaan, dan ia tidak memerlukan apapun yang akan melindunginya dari kehinaan. Wa kabbirhu takbira. Agungkanlah dia, agungkanlah Allah demi kemuliaannya. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, dalam 2 ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini, saya ingin sekali membacakan satu keterangan yang bisa kita dapati dalam salah satu referensi yang kita gunakan pada pagi hari ini, yaitu di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali. Ketika Allah menyampaikan Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, maka kita dapati keterangan di sini bahwa sebagaimana disebutkan di dalam surah ke-7 dalam ayat ke-180, salah satu nama yang melukiskan sifat-sifat Allah ialah Ar-Rahman. Karunia dan rahmatnya yang mendampingi orang berdosa meskipun sebelum ia menyadari akan perlunya hal itu. Karunia yang sifatnya pencegahan ini dapat menyelamatkan hamba Allah dari perbuatan dosa. Kita dapat memohon kepadanya baik dengan nama yang sederhana yang meliputi semua sifat, atau dengan cara filsafat sufi yang lebih tinggi, atau dengan salah satu nama yang mengandung arti yang kodratnya, sifat kasih dalam Rahman, tidak disukai oleh orang Arab yang musyrik. Dan catatan terakhir yang saya ingin membacakannya pada pagi hari ini, di dalam ayat ke-111, ia tidak memerlukan apapun yang akan melindunginya dari kehinaan. Langkah pertama untuk dapat memahami kodrat Allah ialah terlebih dahulu kita membersihkan pikiran kita dari segala tahyul ataupun segala sesuatu yang menghantarkan kita disadari atau tidak disadari kepada penyekutuan Allah. Seperti halnya yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu, atau boleh jadi juga masih ada yang sekarang pun mengatakannya, bahwa seperti Allah mempunyai anak, atau bahwa dia mempunyai sekutu, atau bahwa dia Allah masih tergantung kepada makhluk lain untuk melindunginya dari segala bahaya dan kehinaan. Kita harus menyadari bahwa dia Allah tunggal dan esa. Keagungannya dan kemuliaannya di atas apapun yang dapat kita bayangkan. Tetapi dengan menggunakan nilai-nilai rohani yang paling tinggi, kita menyatakan keagungan dan kemuliaannya itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa kita bisa mendapati melalui ayat terakhir yang kita baca di dalam surah ke-17, surah An-Nahl ini, kita ingat pula bahwa bagaimana Allah menyampaikan pada ayat pertamanya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di sekitarnya telah kami berkahi, untuk kami perlihatkan kepadanya beberapa tanda kami. Dialah yang maha mendengar, maha melihat segalanya. Maka dengan segala kebesaran
dan segala kekuasaan yang telah Allah tunjukkan kepada kita semuanya, yang diawali dengan ayat pertama pada surah Bani Israel ini, dan kemudian Allah tuturkan dan sampaikan begitu indahnya segala kebesaran Allah di dalam ayat-ayat yang telah kita telusuri bersama, maka kita dapati bahwa pada akhirnya wakabbirhu takbira, maka agungkanlah Allah untuk kemuliaannya. Nah, di dalam kita menelusuri 2 ayat terakhir pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, kita dapati bahwa qulillah awil rahman, maka serulah Allah itu dengan seruan Allah atau dengan seruan Ar-Rahman. Nah, kalau misalnya kita mendapati bahwa bagaimana para ulama dan mufassir kita menjelaskan mengenai keberadaan ayat ini ataupun beberapa ayat lainnya yang terdapat Ar-Rahman di dalamnya, bahwa ketika itu sebagian dari orang-orang yang hadir di dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi, para ahli kitab, dan orang-orang yang tidak menyukai atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW berdoa tidak hanya menyebut nama Allah, namun Rasulullah menyebutkan juga Ar-Rahman, mereka mengatakan bahwa seakan-akan Rasulullah telah menyekutukan Allah dengan menyebut nama Allah dan menyebutkan pula Ar-Rahman itu. Maka diriwayatkan bahwa ayat ini pun turun dalam peristiwa sebagaimana digambarkan tersebut. Bahwa sesungguhnya atas apa yang kita dapati dalam ayat ini, Allah sampaikan untuk kita semuanya bahwa bagaimana di dalam Al-Quran Allah menebarkan begitu banyaknya kata Ar-Rahman. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran kita bisa mendapati sebagaimana dengan kata persis yang kita dapati di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Ar-Rahmana. Maka di dalam Al-Quran, selain dari kata Ar-Rahmana, ada juga kita dapati Ar-Rahmanu dan ada juga Ar-Rahmani. Bahwa kita dapati bahwa untuk Ar-Rahmana, sebagaimana kita dapati dalam ayat ini 3 kali Allah mengulang di dalam Al-Quran. Namun 33 kali Allah mengulang untuk kata Rahmani. Dan bagaimana Allah mengulang 21 kali untuk Rahmanu. Maka untuk kata yang kita dapati pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, bagaimana Allah menyajikan untuk kita semuanya. Sebagaimana kita dapati bahwa di dalam beberapa ayat dalam surah Qaf, dan saya ingin membacakan ayat-ayat ini berawal dari ayat ke-31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bahwa betapa kita bisa mendapati di dalam ayat ke-33 pada surah ke-50 dalam surah Qaf ini, Allah pun menyebutkan kata Rahmana di sana. Maka dari urutan pesan yang terdapat di dalam ayat ke-31 sampai dengan ayat 35 pada surah Qaf ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan untuk kita semuanya. Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua aturan-aturannya. Yaitu orang yang takut kepada Allah. Man khasyar Rahman, orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Sekalipun tidak melihatnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Dan untuk orang-orang yang demikianlah, Allah pun menyampaikan, udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang abadi. Dan Allah menegaskan, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kalau seandainya kita memahami
bagaimana Allah menyampaikan seruan kepada kita untuk kita memanggil asma Allah, memanggil dengan Ar-Rahman, dan bahwa betapa sesungguhnya bukannya sekedar nama, namun di balik nama itu kita bisa mendapati bagaimana pula sepatutnya kita menyikapi dalam hubungan vertikal kita sebagai seorang hamba dengan Allah Ar-Rahman itu. Nah, pada pagi hari ini saya ingin pula Bapak dan Ibu mendapati bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan untuk kita semuanya bahwa kita adalah hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Maka bagaimana cara kita menyikapi keberadaan kita di muka bumi ini sebagai hamba Allah, sebagai hamba daripada Ar-Rahman itu? Agar apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini bukan hanya kita menyapa dengan lisan kita, dengan zikir kita, bahwa Al-Rahman, Allah Ar-Rahim. Namun Allah memberikan tuntunan begitu jelasnya, bagaimana sepatutnya hamba daripada Ar-Rahman itu berbuat dan berlaku di dalam kehidupannya. Insya Allah Bapak dan Ibu bisa mendapati keleluasaan ketika menelusuri bagaimana Allah menyajikan hal ini dalam surah Al-Furqan. Dalam surah ke-25, berawal dari ayat ke-63. Dan menariknya lagi sebelum Allah menyampaikan pesan bahwa bagaimana sepatutnya sikap dan cara menyikapi kehidupan ini yang dilakukan oleh hamba Allah, hamba Ar-Rahman itu. Maka Allah menghantarkan kepada kita, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Maka tentunya sebagaimana kita dapati dalam ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin, kita merundukkan hati kita di hadapan Allah. Dan kemudian kita menyeru Allah. Dan menyuruh Allah sebagaimana yang disajikan pula di dalam ayat ke-110 ini. Tidak boleh kita menyuruh Allah itu dengan panggilan yang keras. Sebagaimana halnya tidak pula Allah memperbolehkan kita hanya berbisik-bisik semata. Tetapi Allah menyarankan agar kita melakukan di antara keduanya yang pantas. Maka kita dapati Bapak Ibu sekalian bahwa untuk mendapatkan kerundukan hati di hadapan Allah, sebagaimana kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa ketika kita mendapati seseorang itu memiliki kekuasaan ataupun kemuliaan, maka kita dapati bahwa orang-orang pun kemudian merunduk kepadanya. Namun sebaliknya kita banyak mendapati ketika seseorang itu tidak menyadari kapasitas seseorang, boleh jadi menganggap remeh kepadanya, jauh daripada memuliakannya. Itu yang kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka begitu juga di dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa merundukkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya kita tidak mengetahui, tidak menyadari akan segala kebesaran dan kekuasaan Allah. Maka dari itu dalam surah Al-Furqan ini pembelajaran luar biasa. Sebelum Allah menyampaikan tips dan petunjuk bagaimana cara kita menyikapi keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sampaikan dulu kebesaran dan kekuasaannya sebagaimana terdapat di dalam ayat ke-61 dan 62. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Inilah Bapak dan Ibu Allah hantarkan kepada kita semuanya. Siapakah yang menciptakan semuanya ini? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita bisa menciptakannya? Tentulah tidak akan mungkin kita bisa menciptakannya. Maka kalau kita menyadari hakikat daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ada hanyalah merundukkan hati kita di hadapan Allah. Maka Bapak dan Ibu kita bisa melihat pertautan antara ayat 110 di dalam surah ke-17 ini dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Furqan ini. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba daripada Ar-Rahman, hamba Allah itu, hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati.
Dan apabila ada orang-orang yang jahil ataupun orang yang bodoh, orang yang usil menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina mereka, maka mereka hanya mengucapkan salam. Mereka tidak menanggapinya. Mereka tetap berada dalam kesantunannya dengan hanya mengucapkan salam. Dan kemudian Allah menyampaikan kriteria berikutnya, bahwa hamba Ar-Rahman itu, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Sehingga kalau saat ini kita mendapati ayat ini bahwa betapa halusnya Allah menyapa kita. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Ketika kita membacanya saja Bapak di kumpulan huruf dan kata yang terdapat di dalam ayat ini menghadirkan kelembutan yang luar biasa. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Mereka hamba Allah itu, hamba Allah, hamba Ar-Rahman, yang mereka menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dengan kita di pagi hari ini mendapati ayat ini, perlu sepatutnya saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan setiap kita mengingatkan diri kita, bahwa sudahkah kita berada dalam kepantasan untuk menjadi bagian dari ibadah Rahman ini dengan mengisi malam-malam kita, dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah kita dapati beberapa hari yang lalu ketika Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya orang beriman itu adalah bagaimana mereka menjadikan malam-malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan salat tahajudnya. Dan begitu pun di dalam ayat berikutnya, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Dan orang yang berkata, ya Tuhan kami jauhkanlah azab jahanam dari kami. Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Maka adakah kita telah membaca doa ini di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari? Memohon kepada Allah bahwa betapa hamba Allah yang pengasih itu merendahkan dirinya di hadapan Allah, menyadari benar bahwa kita banyak melakukan dosa dan kesalahan, sehingga mengantarkan doa yang Allah hantarkan langsung petunjuknya untuk kita di dalam ayat ke-65 itu. Dan kemudian Allah pun mengingatkan inna sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan kemudian senada pula dengan ayat 110 yang kita baca pada pagi hari ini. Maka di dalam ayat ke-67 Allah menyampaikan pula kriteria dari hamba Ar-Rahman itu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang apabila menginfakkan, membelanjakan hartanya, mereka tidaklah berlebihan dan tidaklah pula mereka kikir di antara keduanya secara wajar. Maka betapa Allah menggambarkan umat pertengahan bagi kita. Jangan boros kita. Sehingga kita lupa bahwa sesungguhnya boleh jadi dalam keborosan itu, sesungguhnya kalau kita paham terdapat opportunity bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang sesungguhnya lebih patut dan berhak menerima bagian daripada harta itu, kalau sana kita menyadari bahwa harta yang Allah berikan kepada kita hanyalah merupakan titipan bagi kita. Dan begitu pun semoga kita tidak termasuk dalam kelompok orang yang kikir. Dan semoga Allah berikan kelapangan hati kita bahwa justru sesungguhnya di dalam setiap sesuatu yang kita berikan penuh keikhlasan karena Allah, maka sesungguhnya itulah yang membuka pintu kebahagiaan bagi kita semuanya. Dan Allah sampaikan lagi kriterianya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lainnya dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan mereka tidak berzina. Dan barang siapa melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Namun sebagaimana kita dapati kembali, Allah Ar-Rahman, maka Allah menyampaikan kriterianya dan apa yang kita lakukan sebagai ibadur Rahman itu. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya
Allah menyampaikan escape-nya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka boleh jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah berikan kesadaran kepada kita semuanya bahwa betapa banyaknya dari pesan yang telah Allah hantarkan kepada kita, boleh jadi kita belum melaksanakannya, atau boleh jadi sangat sedikit baru kita melaksanakannya. Dan bahkan boleh jadi kita pun melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dari segala sesuatu yang dilarang Allah yang disebutkan di dalam ayat ke-68 pada pagi hari ini, terdapat di dalamnya dari apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka dalam bentuk kasih sayang Allah, Allah sampaikan kepada kita semuanya. Kecuali bagi orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, sehingga kita pun mendapatkan pesan yang luar biasa dari dua ayat ini, Bapak dan Ibu, bahwa di tengah kesadaran kita bahwa tidak luput kita dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah yang telah kita lakukan pada kehidupan kemarin dan hari sebelumnya, maka betapa Allah memberikan tuntunan kepada kita. Yang pertama yang kita lakukan adalah bertaubat terlebih dahulu. Dan kemudian kita memperkuat keimanan kita kepada Allah. Namun tidak cukup hanya dengan itu. Kemudian Allah meminta kita untuk mengerjakan, memperbanyak amal kebaikan di dalam kehidupan ini. Dikarenakan amal kebaikan itulah insya Allah izin dan rahmat Allah akan dapat menutupi segala keburukan, kesalahan yang telah kita lakukan dalam perjalanan kehidupan sebelumnya. Dan bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rangkaian apa-apa saja yang harus kita lakukan, pada akhirnya Allah mengantarkan untuk kita semuanya wa kanallahu ghafurur rahima. Bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapati bahwa Allah membukakan peluang bagi kita sebelum kita kembali kepada Allah untuk bertaubat, kita mohon ampun kepada Allah. Dan bahwa betapa kita mendapati pula dalam surah Az-Zumar, sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, ketika kita betul-betul bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dengan sepenuh keimanan dan ketakwaan, dan kemudian tiada sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ke depannya melainkan hanya terus berusaha mempertahankan dan meningkatkan amal kebaikan kita, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita semuanya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita pun dapat melaksanakan atas apa yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat yang berikutnya, bahwa mereka-mereka yang beribadah, mereka-mereka yang menjadi ibadur Rahman adalah mereka yang apabila diberi peringatan dengan ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta, dan mereka senantiasa berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Inilah tuntunan doa langsung yang Allah hantarkan kepada kita semuanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menganugerahkan untuk kita suami atau istri kita dan anak keturunan kita semuanya yang menjadi bagian dari penyenang hati kita semuanya, dan kemudian seraya mendoakan agar kita dan anak keturunan kita semuanya menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Maka kepada orang yang demikian, mereka itu akan diberikan balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, atas kesabaran mereka, atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Shadaqallahul azim. Dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah perintahkan bagi kita semua dalam ayat terakhir ini, wa qulil hamdulillah. Maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang tidak beranak dan tidak ada sekutu baginya dalam kerajaan, dan ia tidak memerlukan apapun yang akan melindunginya dari kehinaan. Watkabbirhu takbira, dan agungkanlah Allah dengan segala kemuliaannya. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang dapat bersama-sama kita telusuri pada pagi hari ini. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, hidayah dan ridhonya untuk kita semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal
Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci Allah yang telah mengajarkan kepada kita semuanya. Dan tidak ada sesuatu pun yang kita ketahui melainkan hanyalah atas apa yang Allah berikan tuntunan dan atas apa yang Allah berikan petunjuk dan Allah ajarkan kepada kita semuanya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan kita baca pada pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya.